Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi amma ba'd. Hadratul mutaharamin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh kasepuhan ingkang kula hormati. Kepala Desa Sawa Perangkat Desa Sumberaja Rahayu ingkang kula hormati. Para tokoh agama, masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh adat, Sahibul Bait, Bapak Solehan, sekeluarga besar, hadirin hadirat yang berbahagia, al-khusus Akhinal Karim bin Karim, Ustadz Gus Muhammad Afifi, ingkang kula hormati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rekan-rekan grup Salawat Al Barokah yang sekian mantap, tapi sarannya ndang rapi kan. Nek urung ketemu sama request ya. Request yang siwal janan, maka di COD mawon nggih. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kesepindah kula ngaturaken pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Solehan sekeluarga, bahwa memang kami informasi kemarin mohon kami bisa hadir tapi tidak ngaji panjang karena kondisinya belum fit. Ibarat mobil niki Gus baru servis ke bengkel, jadi alatnya si oversis. Ini harus hati-hati, ini kengebutan rayan gue malah ngejim. Daripada ngejim, santai alon-alon, jalan 40 ini. Lan Bapak Ibu kanthi pandungaipun Pak Solehan sekeluarga so derek teng mriki, kula paringan kekuatan saking Allah bisa hadir bersama dengan keluarga, walaupun sedikit bisa bersama berkumpul, tapi hikmahnya sangat besar. Hikmahnya yang besar yaitu ketemu dengan Gus Afif ini. Kata beliau, saya punya Pak Lik di Lubuk Linggau. Siapa Pak Liknya? Pak Makin Munir. Ya, itu ketua wakil saya di MUI Musirawas, ketua 2. Jadi kalau ketua MUI Umum Musirawas, nah wakilnya Pak Liknya beliau itu nyambung. Jadi alhamdulillah diluk meneh, mungkin jeneng harus sampai ke Musirawas. Nah gitu nanti. Sing ngangenin apa? Matamu. Memang ngaji cara NU itu ya gitu Pak, guyon nyantai mawon gitu. Enggak haram, enggak usah. Ngajiku santai wae. Resep piyambak sing paling enak niku napa wae? Quran buka wae delok wae. Nek jare Kiai Mujahid niku action saja. Nah, iso guys buka wae. Diarani anak ibu, mama pinter bisa maca Quran ya. Padahal membuka itu niku wae. Penting action. Lajeng kaping kali kula matur nuwun Gus, kerawuhan jenengan niki selain hikmah besar bisa silaturahmi bertemu dengan tokoh muda, inilah yang kita harapkan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah calon generasi tua untuk hari esok. Makin sing tampil senior terus, sing junior kapan? Niki himai koyok ngoten ya ta. Jadi ini diucapkan terima kasih yang beliau menyebutnya ban serep tadi itu. Nah, ban serep itu tinggal delok GT apa Asiles Gus. Apalagi lo Bridgestone, wah Bridgestone itu tarifnya 3 juta Gus. Ban masuk kula ban serep tapi Bridgestone serep lah 3 juta wong. Ban mobil napa Pak? Fortuner utawa Pajero gitu. Niku alhamdulillah dipun gantosi. Memang begitulah Pak. Nek gantosnya artis banyak, gantosnya kades banyak, gantos camat banyak, gantos bupati banyak, gantos kiai itu nggak mudah.
10 tahun lagi belum muncul, 20 tahun lagi belum muncul. Ada yang masih puasa dulu 20 tahun, 10 tahun tirakat aja baru metu. Tidak semudah mengeluarkan DPR, dapil 1, dapil tidak semudah itu Pak. Angel ngetok nih kiai ini mau. Buktinya apa? Yang mondok tuh ribuan, tapi sing gelem dadi kiai jarang. Sajane ilmune ya podo Gus. Sami ilmune podo. Wedi dadi kiai. Kenapa wedi dadi kiai? Wedi melarat. Sebab dadi kiai itu sanggup melarat. Dadi DPR enggak sanggup melarat. Dadi kiai itu harus sanggup melarat tenan Pak. Bahkan kiai sepuh Abdul Karim itu pernah sanjang, wek wani ngedekne pondok kudu wani melarat, ojo wani sugih. Nek wani sugih banyak tunggale Pak, tapi nek wani melarat jarang. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih, semoga Gus sukses selalu, nanti pondoknya bisa berkembang dengan baik, biar nanti matane mereka tuh ben melek ya nah. Matanya mereka ben melek. Jadi wong NU iki jangan diremehkan, you know. Ya ngene iki ngajinya guyon-guyon, tapi ya santai, mau dilakoni ya sepenak ngoten mawon nggih. Malah yang paling eksotik niku mau nek menurut kula sing penting sembayang. Moco enggak semoco, sing penting melok sembayang ngoten mawon. Lho tenan Pak. Besok kita tuh akan pinter dengan sendirinya. Nek mati kena pinter dengan sendirinya. Pinter Pak. Kenapa? Apa yang kita lakukan amal soleh pinter cewek pun. Niku pembukaan mawon. Lajeng mikir-mikir acara ini wonten kalih nggih. Yang pertama kami sampaikan nadar. Bapak Ibu, nadar itu awal hukumnya adalah sunnah saja. Oleh nadar, ya oleh nggak nadar. Ya, boleh nadar, ya boleh tidak nadar. Nadar itu adalah sebagai motivasi. Itu bahasanya, motivasi dorongan kencang untuk sukses dalam menempuh apa saja yang baik-baik, maka disiapkan dengan nadar. Nah, kemudian beliau ini punya nadar. Nanti kalau aku sehat, aku mau ngundang Pak Imam Asfali dari Musirawas. Mbak, niki mangke kula aturaken sakjane niki wonten kupat luar. Tapi kula tanglet niku wonten kupat luarin napa mboten? Mboten. Dadak ndamel saged mboten. Kula kali Mbah Muriwo nyoba ndamel tiba ditarik malah musret mboten sida. Mbah mboten sida Mbah nek ngeten niki mau isin-isini mangke. Kupat luar tuh ditarik terus buyar kan gitu toh. Di dalam ada berasnya sedikit, uang logam gitu. Itu tradisi budaya wong NU biyen kayak gitu. Tapi hari ini tidak usah dikupat luarkan. Nah, mangke kupate damel mawon mangke sing saingi kupate nggih. Pun. Mbah melekan jenengan mriki, Mbah. Monggo katur mriki, Mbah. Niki ingkang kagungan nadar toh? Nggih. Niki sajane kupat luaran, tapi karena nggak ada kupat luar, kami cukup salaman saja untuk disaksikan masyarakat dan jamaah bahwa beliau telah sah membayar nadar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Wahai masolihan, panjenengan sampun nadar ngrawuhaken kula anggenipun nadar jenengan sukses diparingi sehat lan waras utawi kita saged berangkat haji tahun niki. Sakniki dinyataken masyarakat, ditasaken masyarakat bilih kula saged ngrawuhi lan memenuhi nadar panjenengan. Lan tolong disekseni Bapak Ibu sedaya bahwa nadar beliau telah dibayar. Saya bisa hadir bersama keluarga. Nadar ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakiran hamdan yafi ni'maka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa nadina warhamna kama rabbayana shaghira.
wa li jamil muslimin wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma stajib du'aana wa taqabbal a'malana wa nawwir qulubana waghfir lana dzunubana waqdi hajatina wa husun ila hajati basalihan sekeluarga ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhi ajsadana washfi mardana washfi saqamina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jaddil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ta'adzaka min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sunbah katuran lenggah monggo. Ingkang kaping kalih wingi putranipun Mbak Solehan ingkang kagungan nazar wulan kepengker. Sinten? Simpati mantu putin nih. Sinten? Mbak Eni. Onten. Monggo katuran. Niki kula kodho imawon. Kalau wingi lagi sangetengipun kula gerah pas acara piyambake. Ugi nazar ngrawakaken kula dongaaken acara sukses. Katuran mriki kedap mawon kula napa saesaken kali masyarakat niki kodok iku salat iso dikodok mene nadar nggih. Gampang niki. Monggo sinten Ibu nggih. Nah nika. Napa wingi Mbah mantu nggih? Mantaken putrine nggih. Katuran monggo niki. Katuran jemena to mriki. Ada mereka Bu, betul salaman, maka setelah ini kali Gus Afif, matamu, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sinten Bu? Ibu Eni Herawati. Kula nyuwun ngapunten Ibu, kalau ini lagi kula emang lagi sangetipun gerah, Pak Umyati nelpon, ini kan lagi kula memang betul-betul sakit aktivitas kurang lebih Bu. Enggak bisa dipisah sekitar 7 bulan. Enggak ngajar, enggak ngimami Gus, luar biasa. Hari ini bismillah, mudah-mudahan saya diiringi oleh istri Gus. Istri punya ikut, biar nanti kalau ditanya ada saksinya. Nggih. Ibu Eni nyuwun sewu dinten niki kula badhe ngodoki nadar panjenengan mendatangkan saya ke sini karena kemarin tidak bisa hadir. Hari ini saya kodoki saya bisa hadir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Usyukum ibadallah wa iyya bitaqwallah. Wahai Ibu Eni, pada hari ini kami umumkan dan kami beritahukan kepada masyarakat, disaksikan Allah, disaksikan para malaikat, disaksikan masyarakat kaum muslimat bahwa jenengan penyadar dalam menikahkan putri akan mendatangkan saya untuk ikut ngaji dan memberkahi doa di sini. Hari ini saya qadai nadar Ibu, saya menghadiri dan membayar nadar Ibu, saya hadir bersama keluarga. Semoga Allah menerima nadar itu dan diberkahi yang dinikahkan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa azwajina auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al wa iyam jannah innaka musyim mudir. Allahumma alif bainal awrusaini ya Allah kama alata baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alata baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alata baina Ibrahim wa Sarra wa alif bainahuma kama alata baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi Khadijah al-Kubra Aisyah ar-Ridha. Allahumma jamilna wa jamilhuma wa jamilhum bis salamah wa khaqna bit taqwa wal istiqamah wa aidan mujibatan nadamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa taqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jaddil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana dhalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Nah, panjenengan sampun kebayar kula saged hadir mriki dan berdoa nggih. Nggih sami-sami Bu. Monggo aturan. Pun salat iso dikodok apalagi datang nadar bisa nggih. Matur nuwun. Sampun kita bayar nadarnya nggih. Bapak Ibu, nadar itu ada dua macam.
Ada nadar halal, ada nadar haram. Nadar halal wajib dibayar, nadar haram tidak wajib dibayar. Nadar halal bagaimana diantaranya? Nah aku waras, nah aku bangun rumah rampung, nah anakku selesai wisuda, nah anakku khatam Quran bin nador bil ghaib 30 juz, aku tak nekak nih Yai Imam, tak nekak nih Gus Hafib, niku wajib dibayar karena nadarnya adalah halal, tentu melihat situasi dan kondisi. Nah seumpamane kaya wingi mboten sakit hadir karena sesuatu hal syar'i, nggak hadir, niku tidak menjadi hitungan. Kenapa? Nggak jadi sulit dan hitungan, karena al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Sulit saya datang karena sakit, kemudahan Allah pokoknya aku nelpon, aku wis ngerestui tugas nadar teko rampung beres. Saya hari ini dapat ruso, kepergian dari Linggau ke sini itu sekian ratus kilo gitu Bu. Sulit itu, sulit. Mau pipis sulit, ngempet. Ibu, bapak kalau pergi jauh ngempet mboten? Ngempet juga, sulit. Akhirnya kemudahan datang, boleh dijamak, jamak takdim atau jamak takhir. Itu wajib dibayar. Selagi nadar halal wajib dibayar. Mangke nek anak kula niki lahir lanang, kula nadar badhe akikah. Maka kalau lahir lanang beneran wajib dibayar akikah. Laki nyembelih kambing 2, perempuan nyembelih kambing 1. Pun nggih. Selanjutnya ada nadar yang haram dibayar, nadare haram. Engko nek lahir duwe anak siji wedok, loro wedok, telu wedok, ini keluarga alih-alih. Coba lagi Anda belum beruntung. Keluarga alih-alih Anda belum beruntung. Pertama perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan, 5 plus bobot ngandung lagi. Nek lahir ini anak ini lanang, aku nadar nanggap jaranan rong dina rong wengi. Pun ini dibayar mboten Gus iki. Satu hari betul-betul ada kejadian semacam ini Bapak Ibu. Engko nek anakku lanang arep nadar nanggap jaranan, mabuk-mabukan, kalap-kalapan 2 hari 2 malam. Tenan Pak, lahir lanang. Oe, lanang keturutan 2 hari 2 malam. Ngoten niku mubeng-mubeng Pak Tar, ngoten niku. Masya Allah, begitu masuk TK, kebetulan Umi istri saya tuh ngajar di TK. Pas ngajar di TK, masuk TK nih Gus, anak kuwi umur sekian tahun, maaf di sekolahan ora gelem meneng Gus. Koyo aku ora ngomong. Ora gelem meneng Gus. Tanya uminya nih, selama belajar tuh keliling nih wow, Masya Allah, keliling nih wow. Nah dari siapa? Nah dari siapa jawab? Mama itu, hati-hati ya, dari mama. Masuk SD sudah umur 8 tahun. Masuk SD sekolah itu yang nggak mau tuh pakai sandal, nggak mau pakai sepatu, dan hampir nggak mau pakai baju. Selama jam belajar munggah meja keliling persis koyok makanya nek nadar sing hati-hati nggih. Nadar tuh hati-hati, nadar tuh yang bagus-bagus. Baguslah pokoknya anakku kok khatam nadar arti maca make manakib Syabdul Qadir Jalani wong 40 sae ingkunge 40 Gus. Halo, ingkungnya 40. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ingkungnya 40 dibongkar, dimaem sama orang banyak, dadi donga apik,
darah daging sing manfaat. Nek wis dadi darah daging manfaat, ojo kan sing jenenge setan neraka mawon mboten wani dilat. Karena apa? Darah daging halal wis didungani wau. Bagus ngoten niku. Lanjut nggih. Pun dadi wonten malih sing nadar koncone niku di daerah timur niku. Aku nadar Kang, karena punya grup. Engko nek aku mati ini grup bir bintang. Grup bir bintang. Dia sudah rembukan dan nadar engko Kang, nek aku mati dhisik, aku nang kuburan bantalono bir bintang sakrat. Itu pada waktu itu saya masih di Kota Malang, Gus. Saya masih di Kota Malang, masih saya di sana, masih tolak di sana di Kota Malang. Pak, bener bar nih kau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, klub dia, grup dia itu ngomong kumpul nih sakrat niko ditaleni gawe bantal nang kuburan. Lah sama Mudin kan tidak boleh, haram nih mati bawa barang kayak begini. Pak Mudin niki pun nazarin. Dipaksakan aja nih wong marah karo koncone kan. Ini nazar Pak Mudin, nazar ini, nazar. Tetap marah, berisik keras. Akhirnya terserah nek ngono awakmu terserah lah. Sakrat Gus dimasukkan kuburan kayak bantal tenan Gus. Kubur. Jam 9 ngubur kan, 9, 10, 11, 12, 13 sampai jam 4 sore. Kalau kali kesapi Pak adik video. Kalah senior ya gitu ya. Ngaji sama Kiai itu paling penak. Ya segini iki ngaji. Jam 4 sore baradan. Apa yang terjadi? Sekampung itu kedengaran suara itu, apa itu bom, apa itu mercon, apa tapi arahnya dari makam di Jawa Timur. Saya masih di situ, saya masih tolak di sana. Masyarakat ini penasaran, barang penasaran dicek, kok arahnya dari arah kuburan. Barang dicek, nah kuburannya tadi pagi makam jam 9 itu nyun saya Pak pun jeleput jeblok niku wow. Mungkin meledos niku wow. Naudzubillah, ikulah akhirnya bersilang berserakan, tulang belulangnya hancur. Jangan main-main di kuburan. Nian Pak, kita tidak wajib observasi ke kuburan, kita tidak wajib untuk testimoni kuburan, kita tidak wajib mencoba-coba di kuburan. Cukup yakin eneng malaikat, wis cukup ikut tok. Ketemu kok. Ya cukup yakin tok pasti ketemu Pak. Bener itu, ketemu saja itu. Masya Allah ya Rob, bener. Sehingga masuk berita Jawa Pos waktu itu. Meledak kuburan Pak. Ya enggak terima mungkin malaikat. Wabuki tenan iki mau. Nah hadirin rahimakumullah, maka nadar yang semacam itu haram untuk dibayar. Paham nggih? Nah terus selanjutnya ini berbicara masalah akikoh. Kullu rahin murtahinun fartahinu bil aqiqah. Setiap bayi lahir itu seperti dalam gadaian. Tebuslah gadaianmu dengan menyembelih binatang aqiqah. Binatang aqiqah nek lanang nyembelih kambing loro, nek wadon nyembelih kambing siji. Niki lanang napa wadon? Lanang nggih, lanang berarti 2. Bapak Ibu, kambingnya boleh lanang, kambingnya boleh betina. Jadi wedhus ini oleh wedhus wedok, wedhusnya oleh wedhus lanang. Pada umumnya orang menyembelih kambing yang lanang. Kenapa lanang? Karena kambing lanang biasanya dagingnya lebih banyak daripada betina. Apalagi lah betina itu bermana, kurus Pak, dagingnya ora ono. Makanya yang jantan, sing gemuk, yang besar sunah Bapak Ibu. Nah terus dipotonglah kambing itu akikoh. Terbayarlah gadian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu, lantas kita bertanya, untuk apa kita akikoh itu? Satu, akikoh itu yang pertama sebagai akte yang sah di hadapan Allah. Dia bin dan binti siapa? Itu satu. Kalau di dunia ya capil lah Gus, kira-kira gitu. Capil, akte kelahiran, akte atau akikoh. Akikoh itu akte di hadapan Allah, sahkah dia si A bin A atau binti A. Itu satu. Yang kedua, akikoh itu berguna untuk memudahkan cita-cita yang digapai. Dua, akikoh itu berguna memudahkan jalan rezekinya. Keempat, akikoh itu menghilangkan sakit tulang. Yang kelima, akikoh nanti akan menjadi saksi kendaraan kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke berapa? Ke-6 atau ke-7? Ke-6. Yang ke-6 atau 7? Yang ke-6, akikoh itu nanti akan bermanfaat untuk menjadikan anak tuh bercita-cita soleh dan solehah. Yang ke-7, bahwa akikoh itu mempermudah jodoh. Saya dapat ijazah Gus dari Kiai Sepuh di Jawa Timur itu. Engko nek nang kampungmu enek wong kok jogdone jero, kuwi kon akikoh. Ada yang belum akikoh? Atau ada yang belum dapat jodoh? Satu hari Gus, ada perempuan gadis umur 48 tahun. Onten wadon gadis umur 48. Wis cedek manufase toh. 48 ngomong sama saya, Pak Imam, apakah saya ini masih laku kawin? Dia ngomong sama saya. Terus aku balik tanya, lah kamu masih mau nikah apa enggak? Ya mau. Selagi kamu mau nikah, kamu pasti laku. Mantep banget Kiai, udah ngomongin mantep banget Gus. Kamu pasti laku. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Pak? Syaratnya gampang, kamu akikoh. Iya Ustaz, iya. Besok Gus, buat dusit terninggon aku. Yes, kono pondok. Tak boleh bismillahirrahmanirrahim akikoh kanggo sipulan perune njaluk dojo ya Allah ngek tak boleh. Begitu tak ngek langsung santri delok. Tri santri, rene enek wong ki njaluk diblehne akikoh njaluk digampani judone. Jenenge santri Gus, jarang makan enak. Kuwi nek mangan wedhus kan perbaikan gizi ya. Wah, ada kambing celuk santri itu senengnya bukan main. Amin yang sungguh-sungguh ya. Amin kula ndonga. Wis ndonga santri kok amin mbek lirik kami. Amin, 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 amin. Seminggu Gus, seminggu telepon saya. Waalaikumsalam Pak Imam. Ya, gimana? Alhamdulillah, kenapa? Aku dilamar orang. Sing lamar ki bujang umur 20 tahun. Mantap nggak Padahal? Mantap. Menurut hitungan dokter, nikah umur 48 tahun kaya ora badhe darah keturunan gitu. Kados sing ngoten. Riyaya bareng 2 tahun anake wedok digawa 2 wedok ya cik hasil lumayan dah ya. Luar biasa kan? Makanya, dan itu Gus, saya testimoni nyembelih akikoh biar dapat jodoh. Wis ane ping 10 ning aku. Saya sing ngarep tes meh. Lek tes aja siji loro. Lah wong lanang kabeh mau 10 kan 20 Gus. Ini bukan main-main lho nggih. Niki kula asal ijazah saking Kiai Sepuh. Le nek enek dulur Islam sing judune sik jero urung oleh, kuwi kon akikoh meneh terus didongakne. Ini cara khusus karena kegunaan akikoh yang ketujuh tadi adalah mempermudah jodoh baik laki-laki ataupun perempuan. Yang sudah dapat jodoh jangan akikoh lagi. Makin kalah kali Zafif mah ya. Wan ya, lanjut. Ini akikoh judulnya. Setelah akikoh, nah Bapak Ibu, akikoh kegunaan itu 7 tadi itu. Monggo dilaksanakan akikoh. Terus yang kedua ada yang tanya, Pak, nah akikoh wis gede piye? Oleh apa ora?
Nah ini ceritanya. Tadi sampaikan Ustadz Munib tadi itu. Ya Bapak Ibu, misalnya manten baru. Jangankan yang namanya akikoh, urip ya alhamdulillah. Ini harus akikoh. Kalau akikoh nggak gede kelewat kedaluarsa. Ya Allah nggak bisa ibadah kan gitu. Sholat kudunya umur 7 tahun wis dimulai. Wis tuwe arep bongkar wis sholat. Ora kanggo, ya ora iso sholat. Ini ada cerita Bapak Ibu. Apakah saya ini bisa segede ini setua ini boleh akikoh? Ya boleh saja. Sunnahnya memang umur 7 hari diberi nama, dicukur, di akikoh. Nien duwe. Yen orang duwe nggih mboten wajib wong hukume sunah. Ternyata duwene wis anake gede, wis umur kelas 3 SMP. Duwene baru kelas 3 SMP. Baru diakikah boleh, namanya akikoh kodok, dikodoi akikahnya. Barangkali juga maaf sebesar saya, besar kita yang sepuh-sepuh ini, apa mbiyen ngerti wong tuane akikoh? Mungkin belum tahu. Jadi mbah-mbah pun boleh akikoh. Jika perlu nanti di Sumberhayu ini ada akikoh masal tua-tua. Mangke penceramah ngundang loro niki. Kan ngoten Bang. Akikoh lumayan lagi. Nah, jadi silakan nanti yang mau akikoh kodok silakan, boleh Pak, boleh. Jadi kalau akikoh itu dibatasi hanya 7 hari, wah langkah sempitnya Islam itu. Nah, terus akhirnya bilang, apa diterima? Apa nih? Ada lagi yang bertanya, apakah wong mati itu bisa diakikoi? Kan ada yang saya begitu. Wow, yang mati udah putus amalnya, tidak perlu diakikoi. Itu kan pemahaman yang sempit. Lah orang mati pun boleh diakikoi. Jini kepingin amalan melengkapi isi rapot gitu. Ada rapot wajib, poso, zakat, sholat, haji, itu rapot wajib. Qobliyah, ba'diyah, sunnah, kemudian akikoh, kemudian tasmiyah dan sebagainya. Itu ngisi rapot-rapot sunnah niku wau. Ben ora getun apa wis? Ben ora getun selawas niku. Jadi rapot diisi, rapot wajib, rapot sunnah, rapot qobliyah, duha, tahajud, rapot baca Quran. Nah termasuk rapot akikoh. Oh ada, walaupun kodok sudah gede, ada bukti, malah membantu orang tua. Innallaha la yanalu dima'uha wala luhumha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ki orang ngarep-ngarep dagingnya akikoh. Allah orang ngarep-ngarep gede akikoh. Yang diarep-arep dari Allah adalah perbuatanmu akikoh itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo yang belum akikoh diulang, monggo silahkan. Pak saya sudah akikoh loh kemarin, kok jodoh saya itu masih belum dapat. Akikoh meneh. Si gadis ini tadi sudah pernah akikoh, tapi saya udah pernah akikoh Ustaz. Akikoh lagi, saya bilang akikoh lagi. Jaraknya cuma seminggu Kang, seminggu pris. Nelpon saya, Ustaz saya dilamar orang. Sing lamar iku lho Pak, umur 20 tahun, eksotik tenan, 20 tahun, 48 lawan 20, kan hampir koyo anak itu Pak. Masya Allah. Nah itulah jika Allah berkehendak. Aku yakin Gus tenan gue, karena saya bukan cuma ngomong ijazah terus tak praktek tenan. Aku ngetes ini ping 10 lebih ngeten. Kabulan saya Gusti Allah. Siji anak wong lanang Pak Haji. Wong lanang umur 50 tahun. Maaf nggih, cacat. Dari kecil cacat, cacat itu 50 tahun. Saat tahun 2003 itu umur 50 tahun. Ngomong sama saya itu, Mas Imam, apa aku ini masih laku kawin? Podo pertanyaan karo Mokai. Kalau kamu selagi mau kawin, kamu akan laku. Padahal ya sama ingin besarkan hati. Jadi jeneng kiai udah mantap ya. Kamu masih akan laku. CS tuh ada syaratnya, tapi apa? Akikoh kamu. Tenang Pak, cacat, maaf ya, jangankan berjalan, numpak motornya diangkat ditumpak nih. Ini saya cacat dari kecil. Menurut akal, siapa sing gelem rabi karo dhek? Siapa yang mau nikah dengan orang cacat? Jangankan yang namanya jalan, naik motor, punya hasil, nggak bisa. Kenapa? Ya karena cacat dari kecil. Yes, syaratnya itu ya, lakoni Kang, tenang dilakoni.
Saya tuh tinggal di kota kurang lebih 4 tahun di kota Lubuk Linggo. Tiap pagi itu ada orang ngedar iwak mateng, iwak bakar, iwak saleh, iwak sayur ya Bu ya. Itu saya beli. Terus saya beli ikan ini dari mana? Ikan tuh dari sana katanya. Oh ya. Masya Allah Gus, begitu hebatnya Allah memberikan jodoh setelah akikoh itu. Apa yang terjadi? Si pelanggan iwak yang saya beliin tiap hari itu ikan matang, ternyata ikan ini beli ngambil mentahnya dari tukang iwak sing cacat iku mau. Jalaran waiting tesno soko. Nah dia ngambil iwak, beli iwak mentah. Dari situ mateng saya yang beli di kota waktu. Nah terus begitu dia dapat jodoh, ternyata bukan dia yang cari jodoh, tapi jodoh yang mencari dia. Gara-gara barokah akikoh. Paham nggih? Cacat nih Pak, cacat itu. Dia hidupnya di atas air hanya pakai perahu saja. Cari ikan di depan rumah saya itu. Ada danau besar Gus di sana. Itu di sana tuh, cari ikan. Itu saja Pak, nyuwun sewu. Akhirnya menikahlah dia. Terus aku tanya ini, kenapa kau mau nikah dengan dia? Kurang, cacat, pekerjaannya cuma itu. Nah apa jawab dia? Pak Imam, saya nikah itu sudah 3 kali. 1, istri saya supir, suami saya supir, nggak tahu balik. Dia nikah pertama tuh dengan sopir jarak jauh, jadi suaminya jarang pulang, nggak balik-balik, kadang balik sebulan 2 bulan. Saya nikah lagi yang kedua dengan pegawai. Wah keren ya, saya nikah dengan pegawai. Nah suami yang kedua ini sering selingkuh. Nah terus kamu kok mau nikah dengan yang satu ini? Cacat dari kecil kayak gini, nggak punya pekerjaan apa-apa. Pak Ustadz, aku nikah dengan dia enak. Kenapa? Dia nggak bisa kemana-mana. Mikir nggak Pak? Duwe bojo ngono sing ganteng lungoan, duwe bojo kepegawai selingkuhan. Nah nek duwe bojo cacat ini untung Pak. Kenapa? Ora iso nang ndi. Aku mikir, iya juga ya. Bener ya, bener. Dan maaf, sampai hari ini cocok punya anak dan dia tinggal dekat dengan saya. Barokah akikoh. Siapa ya yang belum dapat ya? Oh enggak, silakan nanti nge. Tapi request dulu, ada wiritannya. Ya ini wiritannya Siti. Ya tambahin kung sitok lah kira. Nah itu Pak, ngajine guyon mawon dikersani sehat Bang nggih. Saya pingin hiburan. Jadi selama sakit itu ya nggak ada yang menghibur, tapi kayak hiburan kayak gini rasanya enteng gitu. Iya Pak, nyun sewu, saya tutup pintu tuh, tanya sama umiknya tuh, tutup pintu, nggak buka pintu, nggak terima tamu apalagi jadwal. Istri saja saya singkirkan. Itu sampai 4 bulan nggak buka pintu. Itu kalau tamu datang mesti laporan, tamu datang mesti sambat. Sambatnya tamu mengeluh, kumat lagi kita. Syaratnya kayak gitu stresnya. Jadi masalah saya pingin guyon lah Gus. Enak kita guyon biar ringan kita gini ya. Jadi orang ketawa tuh sehat Bang, asal jangan ketawa sendirian. Tawa bareng masuk edan kabeh ya nggak mungkin kan? Tawa bareng ya sehat semuanya. Pun lanjut kembali. Lanjut nggih. Masih masalah akikoh. Hadirin, ada yang bertanya yang ketiga. Kalau yang kedua tadi pertanyaan, apakah tua sudah bisa diakikoh? Pas mati bisa diakikoh? Bisa semuanya. Apa yang nggak bisa? Sebab itu urusan amal, bukan urusan fisik. Bapak Ibu, yang ketiga, masalah akikoh ini, hadirin rahimakumullah, ditanyakan juga. Kalau akikoh dengan kambing itu, Pak, anak saya 7. Apakah boleh akikoh sapi 1? Koyo tak delok kitab-kitab sami Gus, mulai Fathul Qorib, Fathul Izar, pakai Fathul Kulkas barangnya. Koyoknya aku urung pernah ketemu yang namanya dasar kok boleh akikoh dengan sapi. Di situ aturan akikoh itu kambing, bukan sapi.
Nah urusan sapi gampang, kecuali kalau kurban. Nah kurban 7 orang 1 sapi boleh. Lah terus kalau anak 7 mau dibikin kayak sapi 1, langko sing syaratnya anak sing wedhus loro, sing wedok siji, ngono ki piye terusan ngitunge? Kan repot kan? Ini sudah syarat, pokoknya lanang wedhus loro, nek wedon wedhus siji. Maka jawabannya ya bijaksana, hadirin, kalau akikah tetap syaratnya kambing, bukan sapi, bukan kerbau. Walaupun jenengan kerbunya banyak, sapinya banyak, bukan untuk akikah, tapi dengan diperuntukkan apa? Kurban itu boleh. Nah ini perlu dipertanyakan kayak begini. Ada lagi yang cerewet cangkeme Gus. Apakah boleh pakai akikah pakai ayam? Matamu meneh. Mentang-mentang juragan ayam, kan ayam sekian dikumpulkan sama dengan kambing 1. Iki nggak tafsir hitung-hitungan ngono. Mentang-mentang ayamnya banyak terus akikah ayam, ini tidak begitu. Tapi ya jenenge ya itulah santri modern Gus. Santri yang nggak ngaji ngene YouTube ya sing ngono. Akikah dipada-pada nih ya, kalau kambing harganya 300.000, maaf 1,5 juta, timbang aja ayam sekarang kan 40.000 sekilo. Nah itu samakan aja ayamnya berapa kilo seharga kambing 1. Nggak bisa hukum dibalik-balik kayak gitu. Langko nek sing tukang jangkrik piye terus? Jangkrik itu sekilo 80.000. Jangkrik tenan. Lah pedagang jangkrik arep akikah ayam ra duwe, wedhus ora duwe. Dia sukses pedagang jangkrik. Jangkrik itu omsetnya Pak harian, mingguan tuh berapa untuk pakan burung kicau itu. Wah terus ditafsirin malah akikah jangkrik. Wis gak jadi kayak begitu. Ya wis manut sing kiai paling enak lah. Pokoke akikah ki wedhus, lek lanang loro, nek wedok siji, nek korban oleh wedhus, oleh sapi, oleh kebo. Nah itu onta di Indonesia tidak wajib korban onta, sebab kalau korban onta di Indonesia tangkap polisi karena ontanya nyolong di kebun binatang. Di sini cuma unta itu nggak hidup, nggak boleh dikepotong-potong ya kena tangkap polisi kita adanya unta di kebun binatang. Hati-hati ya Bapak Ibu. Selanjutnya masih berbicara tentang akikah. Akikah itu disunahkan untuk masaknya manis-manis, tafaulan, ngarep-ngarep kebagusan. Kalau masaknya manis diharapkan nanti akhlaknya anak jadi manis. Nek anak dimasak nih akikah pedes niku apa dimasak durung? Kambingnya mpun wingin apa sakniki? Engko cicipono ya, pedes apa enggak? Nek pedes nah iki judes mah. Engko dinetralisir kayak kecap. Paling kecap gitu. Jadi akikah itu disunahkan masaknya manis-manis, jangan pedes-pedes, jangan masin-masin. Kalau dimasak masin bocah muring-muringan. Nek dimasak pedes kuwi judes kaya lombok. Pedes apa meneh lombok setan? Oke, ayo ya. Masanya yang manis. Yang kedua, disunahkan akikah itu motongnya tidak boleh terlalu kecil-kecil pada tulangnya. Tuh, makruh, bukan haram loh Gus. Makruh motong tulangnya itu pendek-pendek. Tuh geli, cendek-cendek. Sing jenenge tulangnya sikil iki sampai dadi 17. Jarine apa? Ben ketok akeh. Bukan masalah kata akehnya itu, Bu. Sunnah Rasul motongnya itu panjang-panjang, gede-gede. Menurut keterangan di sana, nek motong tulang akikah itu cendek-cendek, ini nggarakno marisaken loro tulang. Makanya sunnah Rasul sing rada dawa-dawa, nggih pahane kok kethok dadi loro, dipindang nggih, Bu nggih. Nah, tulang rusuk kethok dadi loro atau dadi telu, mumpun cendek-cendek ngono. Aja pedomane ben ketok akeh, bukan begitu. Sunnah Rasulnya gitu. Yang ketiga, akikah itu dagingnya
boleh dibagikan mentah atau dibagikan mateng, tapi lebih utama dibagikan mateng. Kenapa? Tidak semua orang bisa masak kambing, atau dibagikan mentah nanti jangan-jangan sampai rumah digawa kucing. Lebih baik dimasakkan, diundang gitu aja nggih. Nah itu. Hadirin rahimakumullah. Nah akikoh kalau nadar, maka yang punya binatang akikoh tidak boleh ikut mencicipi daging akikoh itu. Nadar lho nggih. Nadar ki basa Arab, nek basa Jawa sumber ayu utang. Masa utang dibayar dijaluk meneh. Jadi saya hari ini bayar nadar akikoh. Nah, kalau saya masak akikoh Bu, daging tadi itu kalau wajib, maka saya yang akikoh tidak boleh ikut makan daging akikoh. Kalau akikoh sunnah tidak ada nadar, boleh ikut makan daging, tidak boleh melebihi dari 2/3 dari daging itu. Beli akikoh biasa Bu, tahu-tahu kanu ya pupune loro kerena. Pupune loro apa bahasa sini apa? Pukang. Sempil. Sampilan. Nah, pokoknya paha dua itu tinggal ya. Nah, ya tinggal kalau paha dua sudah diambil yang tuan rumah lah, tinggal kerongkongan itu. Jadi boleh mencicipi daging akikoh sunnah tidak melebihi 2/3. Contohnya Bu, masa kok sak ember, sak baskom gede nih kok, bolehlah tuan rumah mencicipi 2 mangkok, boleh, silakan. Jangan nanti 2 baskom, sing baskom delik no. Jangan itu. Jadi yang bagus kalau akikoh itu dibagikan habislah di situ, karena untuk tafaulan mendapatkan sunnah Rasul biar anak menjadi barokah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, masih di sekitar akikoh, setelah dagingnya dimasak yang manis, tulangnya kemudian jangan potong kecil-kecil, sedang-sedang saja. Nah berikutnya ini masih berbicara tentang akikoh. Niat itu harus diatur benar. Niatnya tuh diatur benar. Ini yang sering lupa. Nah, niatnya di mana? Satu, ketika kita sudah mau berniat untuk berakikoh, diniatkan, sengaja aku akikoh untuk anakku fulan binti atau fulan ibni karena Allah. Nah, terus yang nyembelih itu siapa? Nyembelih Ustaz Munib yang nyembelih. Ustaz Munib sudah pasang niat, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu dan seterusnya baca doa, niat itu nyembelih akikahnya fulan bin fulan lillahi ta'ala, dan itulah manfaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata dalam praktek kehidupan sehari-hari ternyata berbeda. Anak yang sudah diakikoh dengan belum diakikoh itu cara pendidikannya pun berbeda. Nggak ada kiai, nggak ada santri. Itu dari sekian ratus anak itu tipikal anak itu macem-macem. Memang beda tuh. Jadi akikoh juga akan menentukan tipikal anak ketika dalam pendidikan. Sulit nggak mendidik anak ini? Biasanya anaknya sudah diakikoh lebih mudah mendidik daripada yang belum diakikoh. Berarti penting betul akikoh nih kira-kira. Penting. Makanya kita jangan tertaut akikoh kudu umur 7 hari. Ya lah 7 hari punya kambing, kalau enggak. Nah, nanti dulu. Nanti kalau udah punya kita akikoh. Nah, ngoten nggih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Ini masih di bulan Rajab. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allah paringi manjur dungane nggih. Lan muga-muga Islam diparingi kuat, semakin berkibar dan semakin menjadi baik nggih. Kemarin kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, teguran langsung untuk kita semuanya. Kita nggak usah nyalai siapa-siapa. Satu, yang namanya corona kemarin sempat memisahkan kita kurang lebih 2 tahun. Gimana mboten? Gimana? Sampai riaya ta, Gus? Itu teguran bagi Allah bahwa orang Islam itu sekarang silaturahminya sudah berkurang. Jangankan sama orang, jangan sama keluarga tetangga. Wong tuane dhewe wis saiki lebaran ngene. Nggih mboten? Kecuali kalau jangkauannya jauh.
Dulu yang namanya mudik itu kepingin ketemu sama orang tua, gini mboten? Dipisahkan. Nah, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo eratkan tali silaturahmimu. Jadi ini teguran dari Allah. Maka perkara ini ayo semakin dieratkan silaturahmi. Sebab di dunia ini yang punya the power of silaturahmi hanya Indonesia. Inilah kekuatan kita di silaturahmi. Niati pengajian ini, pertama kita silaturahmi, akan membawakan barokah, kesehatan dan kelapangan rezeki. Allahumma amin. Yang kedua, teguran bahwa hukum tetap hukum. Kita gitu badan. Laki dan perempuan tuh kan sekarang ini, kemarin-kemarin tuh kan secara kelihatan kan kayaknya gaya bebas, Gus. Dan hampir berlaku kantor tuh cipika-cipiki. Nanti cipika-cipiku. Kenapa? Ya semono kae lho, Bu. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, ya sudah, karena kerinduan sudah gitu aja selesai. Lah tapi ini hampir berlaku antara lain jenis yang bukan muhrimnya, hampir berlaku. Tegur sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jaga jarak. Gimana? Jaga jarak. Nah yang aneh lagi itu sekarang itu, kalau kita duduk harus jaga jarak, tapi nek selfie harus dekat jarak. Nah ini kan aneh bin ajaib itu. Yang ketiga, masker. Masker itu teguran buat kita umat Islam. Ojo kakean cangkem. Nggak mau Gus, cangkem. Nah sekarang ini mungkin cangkem kita nggak ngomong, tapi diwakili oleh gadget, diwakili oleh Android niku wau. Sekarang iso nggak iso, ilmune pinter nggak pinter, dasar nggak dasar, pokoknya komen wae, gini mboten. Karena itu ungkapan cangkem jadi Android, ungkapan cangkem jadi SMS, jadi WA, jadi Facebook, gini mboten. Kadang sih nggak bener-bener juga, nyun sewu. Marahan sama istri, gelet karena bojone lo masuk Facebook. Bukankah Islam melarang istri membongkar aib suami, betul? Dilarang enggak, Bu? Nah sekarang itu marahan sama suami sama istri, malah di video, di Facebook. Wong sak donya ngerti buka sodron muring-muringan kan gitu. Coba apa-apaan. Maka karena kamu nggak bisa diomongi, salamatul insan fi hifdil lisan, selamatin nggak uangku tergantung menjaga lisan. Karena dia punya hadis ora paham kai masker Gus. Ini cangkemmu baru menang gimana? Niki mau Ibu. Masker itu adalah bahasa simbolis bahwa orang Islam kalau kepingin selamat di zaman ini jangan banyak komen, baik komen di Facebook, di WA atau yang lain. Maaf nyun sewu Bapak Ibu, saya ingatkan bahasa di HP tidak bisa disamakan di lisan. Mbok wapi koyo ngopo tulisannya nang HP, tapi nek salah menanggapinya jadi masalah. Gimana? Hati-hati dengan HP. Ibu bapak, ibu punya HP, bapak punya HP. Hati-hati itu sama-sama HP. Bahkan itu nanti menjadi sumber keretakan dan hancurnya rumah tangga. Naudzubillah min dzalik. Karena kalau dulu Gus ya, setan itu nggak bisa dilihat, gaib, mangkal di bawah belik, mangkal di bawah pohon beringin. Sekarang yang namanya setan itu sudah pergi kemana? Dia urbanisasi ke Jakarta, ikut main sinetron. Nah kenapa? Setan yang beli saya Gus listrik kabeh Gus, wedi main sinetron saiki. Maka hati-hati Bapak Ibu, sekarang ada setan yang nyata. Android ada di tangan kita, dunia adalah genggaman tanganmu. Karena itu berhati-hatilah. Ini boleh kita miliki, tapi tidak boleh kita masukkan ke dalam hati. Zikir saja yang masukkan dalam hati. Kalau HP hanya di luar saja. Hadirin, boleh Islam punya HP, tapi tidak merusak hati kita. Insya Allah. Lanjut nggih. Sebagai ungkapan terakhir, hati-hati nggih dengan Android. Yang terakhir, ini kita musim yang semacam ini ujian dari Allah, teguran langsung kesetiaan kita. Wala tahsabannal ladzina amanu fahum la yuftanun
Jangan kau kira orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah kalau tidak kita uji. Jadi corona sebagian ujian iman bagi kita. Diuji iman kita. Apa betinang corona? Apa betinang Gusti Allah? Itu urusannya, Pak. Dan hari ini yang hadir adalah titelnya LC semua, Gus. Kalau Gus tadi apa tadi? SPD ya. Ini LC semua nih. Lulusan corona nih. LC lulusan corona ini. Selamat, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Jadi corona itu bagi orang beriman itu ujian iman kita, Pak. Apa betul kita yakin ke Allah? Bukti ini apa? Kalau nggak percaya bahwa Allah itu ada, lah yang namanya corona itu, siapa yang pernah melihat corona? Di mana rumahnya? Alamatnya mana? Tapi sebagian Gus ada yang bilang corona itu rumahnya di jalan COVID, jalan COVID, lorong virus, terus gang apa di sini kan? Nah itu nomor 19 di situ rumahnya. Jadi Bapak Ibu, COVID itu di mana rumahnya coba? Kita nggak tahu. Nah ternyata Anda tidak pernah melihat COVID, tapi Anda percaya toh. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disebutkan Allah sudah dulu ada. Allah. Wis diomongi kiai sudah la ilallah wis kan biyen Allah. Masih nggak percaya? Kayak virus tang. Kira nek nggak percaya barang gaib ki eneng napa pembatan? Ada itu. Maka virus corona kemarin bagi orang beriman adalah ujian keimanan kita. Masihkah kita tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih lagi kita diuji tentang ekonomi. Ekonomi yang diuji oleh Allah. Dengan adanya corona ini, ekonomi kita tataran atas sampai ke bawah ini cukup terporak-poranda. Gini mboten. Untungnya Gus, negeri ini sugih. Kok nggak sugih kolep, Pak? Kita yang di atas hancur-hancuran, wong desa sih tenang-tenang. Karet murah, sawit larang. Gimana? Itu sawit, karet murah, kangkung larang, Gus. Tuh, Indonesia itu kalau misalnya kayak Eropa ini hancur ekonomi ini, menjadi pengemis kita ini, udah gelandangan. Cobalah negeri ini subur, ijo royo tak senggut temanten anyar. Salatullah salamullah ala. Ayo Gus. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin abibillah ana yasin abibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin illa ala yasin habibillah. Lir ilir tandur usumilir ta ijo royo tak sanggup temanten anyar, tak sanggup temanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi lonyo penek no tanggung basuto tepiro tanggung basuto Tatat irat kumitir beda ing pinggir tanggomono jumatana kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah iya barang. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin
berakhir cobaan corona. Secara politik kita diuji oleh Allah bahwa corona itu politik internasional. Jadi kata orang Islam itu harus paham, wong NU harus paham bener. Ini politik ekonomi kelas dunia. Ini nggak nyucuk kita orang bawah, Pak. Ini kelas atas, papan atas, the height of class, you know. Oh iya, bisa berakhir, pinter-pinter ya bahasa Inggrisnya, masya Allah. Yang namanya corona ini adalah politik ekonomi, the height, the politic of class. Gitu. Ini politik ekonomi kelas tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya wong Islam sabar-sabar saja. Orang NU sabar weh, tenang saja. Pokoknya wiritan terus. Wiritan terus, jangan lupa. Jangankan yang namanya hanya collab ekonomi karena corona ini. Lah nanti itu ada collab ekonomi itu sampai godong aja nggak ada, daun nggak ada, air setetes pun nggak ada. Kita umat Rasulullah cukup makan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Makan itu udah kenyang. Apalagi kita hidup masih hijau royo-royo, jambu buah, balam netes, sawit larang, tapi minyak angel Pak Kumyati ya. Ini papan atas Gus. Ini ekonomi papan atas. Sekarang itu minyak diolah di negeri kita sendiri, sehingga Eropa nggak dikasih sekarang itu. Maka sawit naik, alhamdulillah. Tapi orang Sumber Rahayu sibuk kebun karet ditebangi, Arab ganti sawit. Jangan Pak, nanti masalahnya karet mau lebih mahal lagi. Jadi ben wis karet sawit kecuali replanting nggak apa-apa. Ya gitu. Nah replanting nggak masalah. Tapi udah karet biarin, sebab nanti karet akan lebih mahal lagi. Kenapa? Wah ganti sawit kabeh, tinggal karet sithik mah larang. Kang menit sing panen kan gitu. Sekarang biar nggak apa-apa murah-murah pun. Jadi secara ekonomi sekarang itu umat Islam dicoba ekonomi kita. Ayo kita tetap mencari yang halal atau tidak. Sebab kalau kita nggak berpegang pada ilmu agama Allah, ekonomi sulit. Kadang kita ngawur, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Hadirin Bapak Ibu, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi Gus matur suwun, alhamdulillah kita bisa berbagi dan cukup tenaga kita. Sing penting bagi dua ya Gus. Enggak, sing nomor loro gak enak bagi dua. Kulo isine dhek amplop iki. Memang kiai itu enggak ngarep-ngarep itu Gus. Ya Gus ya. Kiai itu enggak ngarep-ngarep amplop, enggak perlu, yang penting isinya. Ora usah diamplopi. Wis ngaten mawon nggih. Maaf, kita biar ketawa ya Bu ya, biar senang kita gembira. Ketemu sesama muslim itu harus tersenyum. Sebab sekarang nih Gus, banyak sekali sesama muslim ketemu orang gelem. Ya pernah tuh ketemu dari masjid jamaah takjak, ngono ora gelem. Nggih, jenggote ya dawa ngoten niku. Untung kula jenggote cendek niku. Wis gak apa-apa Gus. Kalang gandeng sithik gak apa-apa. Akeh kono. Sithik kene gak masalah gitu. Pun saniki ndonga nggih Pak Ibu nggih. Jenggot boleh panjang, boleh cendek silakan. Nggih, sementing kita diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing jenggote dawa aja ngelok sing cendek. Sebab belum tentu orang seneng sama jenggot. Nggih mboten. Ada kadang istri itu jengkel sama jenggot tuh ada. Ada yang istri seneng sama jenggot. Ada. Nah, begitu. Jadi nggak usah yang punya jenggot ya monggo silahkan gitu, silahkan, nggak ada masalah gitu. Memang kita tuh tipikal orang-orang Indonesia tuh ya jenggot nggak pantas panjang-panjang sebab wong iki cendek kayak kula niki nek gedewan jenggot nek wong Arab niku gede-gede dhuwur jenggoten panjang pantas, nek kaya kula jenggoten kaya budung Mas. Jelas Pak Tar, terima kasih aja. Nanti lanjut ditawakan di sana nanti ya. Kula niki nek kalih Pak Tar malih
rasanya semangat ini. Mbok yo sampean teko nang Musirawas guyon lagi. Ajak kali Gus Afif lagi, nggih, insyaallah nggih. Mari kita bersama berdoa semoga rencana ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Liridwa'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Istighfar sangat-sangat nggih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah. أعوذ من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين حمدا دائما حمدا شاكرا حمدا يافينا ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كلمة سلطانك. اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الآجال وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندنا درجات ونسأل الغايات من جميع الخيرات والحياة والأبد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولذنوبنا كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان من رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان من رمضان. اللهم اغفر لخيرنا ومن غير خادرنا ولمن اجتمعنا من سبب من جليل. اللهم ربنا تقبل دعاءنا تقبل صلاتنا قيامنا ركوعنا سجودنا وتقبل صدقنا وتقبل عقيقتنا وصل إلى هذه الجماعة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصل إلى حاجتي Bapak solehkan sekeluarga ya Allah, taqabbal amal wa taqabbal hajatahu birahmatika ya Hamid. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana atina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten atur kula dumateng Bapak Ibu sedaya. Anten tepatnya aku yang samudra pangasami kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.